Yang terhormat Bapak Waka Bidang Kesiswaan Bapak Edi Sumarlin SAG KF. Yang terhormat Ibu Waka Bidang Kurikulum Ibu Sri Ayu Dewi SSI, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Lebak Tangkas, dan seluruh staf TU yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kita tercinta ini dengan mengebut tadi minta anak Miss Yanti mempercantik ruangan kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka rapat dinas dan diseminasi aksi nyata pengimbasan modul 1. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan hadir di sini. Untuk yang belum bisa hadir, semoga di pertemuan berikutnya Allah limpahkan kemudahan dan kelapangan langkah untuk bersama-sama berkumpul di sekolah kita. Acara ini adalah salah satu rangkaian di dalam kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah dari angkatan 4 saya daftar itu baru gol di angkatan 9. Ada 2 angkatan sebelumnya yang terlewati fasenya atau momennya. 4 dan 7 baru bisa di angkatan 9. Ini adalah salah satu kegiatan pengimbasan modul 1.1 dan 1.4 ya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya. Dalam kegiatan ini modul 1 itu ada 4 submodul. Modul 1.1 itu ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau biasa disingkat KHD. Kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. 1.4 budaya positif. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau kita baca, pahami, resapi kalimat ini, terus terang saya merinding Bapak Ibu. Maknanya sangat dalam. Menuntun. Seperti anak kita kandung kalau dia belajar jalan, kita kan menuntun di sampingnya biar dia bisa jalan. Nah, di dalam pendidikan ini apa tujuan akhirnya? Itu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selamat dan bahagia. Ketika KBM dia bahagia. Seperti itu. Kemudian dasar-dasar pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ini sudah sering kita dengar ya. Tutwuri Handayani ing madya mangun karso ing ngarso sung tolodo. Itu diberi warna merah. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Manusia, 2 peran dia, peran anak kita. Manusia dan anggota masyarakat. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ini bahkan ada nama salah satu kawan saya itu namanya Tutwuri Handayani. Itu orang tuanya mungkin berharap mendoakan bisa memberikan dorongan. Ya, diambil dicomot ya salah satu filosofinya menjadi sebuah nama.
dasar pendidikan yang tanpa belajar guru penggerak pun ini sudah kita sangat hafal, menjadi simbol di topi, di dasi kita. Itu filosofi KHD ini. Memberi dorongan itu yang seperti apa? Memberi semangat. Di depan memberi contoh seperti apa? Anak kita minta datang pagi 7.15, kita contoh minimal sama. Kalau lebih bagus, lebih sebelumnya itu lebih bagus. Seperti itu. Anak kita minta rapi berpakaian, kita juga rapi. Seperti itu. Ya, untuk yang ingat Song dan memberi contoh. Memberi contoh. Kemudian di tengah memberi semangat, memberi prakarsa, ide-ide. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan KHD, kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. KHD Pendidikan dan Pengajaran Nasional Desember 1928. Ya, inilah, kalau ide pemikiran beliau sudah tidak ada, tapi amal jariahnya masih mengalir, masih kita pakai sampai detik ini. Selanjutnya, dasar yang kedua, bermain. Ya. Jadi selain merdeka, anak ini diberi ruang untuk bermain. Contoh, belajar matematika sambil bermain congklak. Ya. Kemudian gobak sodor, mungkin ini permainan tradisional yang sudah jarang ya. Kalau zaman saya kecil itu malam hari biasanya terang bulan di halaman sekolah itu dibuat pakai kayu. Tanahnya kalau habis hujan itu basah, kita bentuk itunya yang garis-garis yang di hijau itu, ya. Gobak sodor. Itu apa? Motorik juga bekerja di situ, strategi juga. Ini biar gak disentuh kawannya, saya harus lari kemana dan seterusnya. Berikutnya, dasar yang berikutnya, pendidikan yang berpihak pada anak. Kalau di istilah lain itu kita menghamba pada murid. Kalau dengan kalimat itu ada pertanyaan kan pasti, Bu, apa kita nggak diinjil Bu kalau kita menghamba pada murid? Maknanya bukan menghamba seperti kita kepada Allah itu sholat sujud, itu bukan begitu. Artinya ketika ini nanti hubungannya dengan materi lain ya, menghamba itu bagaimana. Saya buka sedikit, misal ketika kita menjadi guru mapel atau menjadi wali kelas, ketika kita akan membuat peraturan itu tidak sepihak, tidak dari kita saja, dari dua belah pihak, begitu ya. Yang berikutnya, budi pekerti. Salah satu tujuan pendidikan yaitu menumbuhkan budi pekerti yang baik pada murid. Artinya fokus kita bukan hanya secara akademik saja, namun lebih ditekankan pada karakter dan pada budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur ini salah satu visi sekolah kita juga, alhamdulillah, yang merupakan wujud atau ejalantah dari dasar pemikiran KHD. Karakter. Nah, ini yang perlu PR besar. Seandainya seluruh Dewan Guru ini bisa mengikuti semua program ini, saya sangat bahagia. Ini seandainya ini andai-andai saya ya, harapan saya. Karena saya memang kita bisa belajar secara mandiri di PNM, tetapi ketika kita memang mengeksplor, berdiskusi bersama melalui Zoom meeting dan seterusnya, itu akan berbeda, effortnya beda. Hasil akhir ketika sudah kita melewati pendidikan 6 bulan,
pasti ada yang nempel orang ketang 1. Ada 4 modul, setiap submodul ada 4, berarti ada 16 submodul. Itu minimalnya nyantol 1 yang budaya positif, alhamdulillah. Tuh. Untuk angkatan 11 tinggal 2 hari lagi, Bapak Ibu yang mau mendaftar silakan. Untuk yang honor bisa ikut juga masa kerja minimal 5 tahun, berarti termasuk mulai dari Pak Surya sampai yang punya masa kerja 5 tahun bisa ikut mendaftar. Yang berikutnya, petani atau tukang kebun. Apa sih maksudnya? Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kewajibannya, ingat kewajiban. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, menuntun, ya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. KHD 1936 Dasar-dasar Pendidikan halaman 2 paragraf 1. Jadi kata Mbah KHD ya, ini kita itu menuntun. Apa sih menuntun? Apa yang kita bisa perbaiki? Kondisi tanah, memeliharanya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur. Ini analogi. Analogi anak itu misalnya gini, kalau di kehidupan nyata anak, kita itu anak kan sudah punya minat bakat masing-masing. Nah, tugas kita memunculkan itu. Bagaimana caranya minat bakat anak itu tampak atau hadir? Sudah punya basicnya. Memang kalau masih kelas 10 belum tampak, memang butuh treatment khusus, butuh perlakuan khusus. Tuh, seperti itu ya. Ini menuntun, yang kata kuncinya perlu dipegang, menuntun. Jadi kita nggak bisa maksa. Seperti kalau ada falsafah juga ya, yang kita memaksa ikan untuk berlari seperti itu, kan punya kompetensi atau skill berbeda-beda. Yang berikutnya, nih contoh menyiapkan lahan. Yang tadinya ada rumput, lahan yang mau kita tanam dibersihkan, dicangkul. Menanam benih setelah penyiapan tempat atau lahan, benihnya ditanam. Kemudian mulai tumbuh, bibit jagungnya tumbuh, dipupuk agar subur. Di before after, yang kiri belum dipupuk, yang kanan setelah dipupuk menjadi subur, ya. Itu contoh atau analoginya. Kalau di pembelajaran kita kasih treatment lah. Kita tanya, bisa lewat teknik tes diagnostik, bisa lewat berbagai macam rangkaian tes untuk kita tahu kebutuhan anak apa. Gitu ya, itu masih masuk bab modul 2 untuk tahu. Ini yang filosofi dasar saja. Selanjutnya, kemudian refleksi filosofis pendidikan KHD, pesan kuncinya 1. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dikutip dari pengembang modul 1.1. Nomor 2. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan siswa. Ngakan Putu Suwarjana, Pengawas Dinas Pendidikan Karangasem, Bali. Catatan, kata well-being dalam bahasa KHD selamat dan bahagia di program Gubernur Jawa Barat Jamar Masagi disebut Bagja. Selanjutnya, untuk filosofi sampai di situ, kata kuncinya tadi itu ya, menuntun ya. Ini sudah masuk modul 1.4.
Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di depan. 1. Menganalisis kebutuhan murid. 2. Merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas bersama murid. 3. Berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. 4. Melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu menerapkan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau zaman saya sekolah, zaman kuliah itu biasa ini ya, dasar penelitiannya yang kalau tidak salah tikus itu ya, penelitiannya stimulus respon, ada aksi, ada reaksi seperti itu ya. Kita berpacu atau menerapkan ya, berparadigma ke teori kontrol. Pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa? Bisa? Bisa tidak kira-kira? Bapak Ibu? Bisa tidak? Tidak. Kalau pengalaman Bapak Ibu gimana? Kontrol siswa? Bisa nggak? Anak itu di bawah kuasa kita tidak? Bisa? Tergantung. Ya. Bisakah kita mengontrol seorang? Sebenarnya kalau bisa bicara bisa, tidak bisa. Kalau diri sendiri saja kan kita tidak bisa mengontrol ya. Maunya tidak marah jadi marah ya toh? Apalagi orang lain. Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. S dan R tadi. Kita mengubah. Kalau teori kontrol berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tujuannya ada 3 ya, motivasinya itu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kata SR, kata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kalau kita menang kalah itu gimana maksudnya? Menang kalah, pasal 1 guru tidak pernah salah. Pasal 2, jika guru salah, kembali ke pasal 1. Itu contohnya misalnya. Kemudian ketika kita bikin peraturan, ini peraturan taati, kan guru posisi menang, siswa itu tugasnya belajar. Tuh, ini paradigmanya kita ubah. Siswa tadi kan menjadi mitra, ya, menuntun tadi, yang menghambat tadi, sehingga model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang win-win solution, tidak ada yang kalah di posisi itu. Karena apa? Siswa tadi itu kita libatkan ketika akan memutuskan atau mengambil sesuatu, sehingga posisinya menang-menang. Gitu. Berikutnya, budaya positif. Budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu 1. Lingkungan positif. Lingkungan sekolah yang menyenangkan dan nyaman akan memberikan rasa aman pada murid. Salah satunya dengan budaya 5S. Ini yang sudah kita mulai lakukan ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dari 5S itu, saya rasa pasti belum terlaksana dengan baik toh? Ya tidak? Iya. Yakin, saya yakin. Lawang salam saja tidak semua siswa kita kalau ketemu kita salam, ya kan? Walaupun program kita setiap pagi
sudah nyambut anak, guru piket, waka, kepala sekolah, BK nyambut anak di gerbang. Salah satunya untuk pembiasaan ini. Ya, kita ciptakan lingkungan positif. Kemudian yang kedua, membentuk keyakinan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas perlu adanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, ya. Ini termasuk yang saya minta kemarin, yang saya tanya tagihannya tanggal 29. Tapi 29 itu tinggal berapa hari lagi ya kayaknya, mungkin molor. Saya beri dispen itu, kalau tidak salah kata Bu Ayu, Rabu ketiga sertifikat turun. Berarti 29 itu bukan store sertifikat maksimal login ya. Untuk 4 guru yang belum bisa login, bisa nanti menghubungi Pak Adri atau pemateri untuk besok yang khusus bahas PMM. Kemudian yang ketiga, kesepakatan kelas. Menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman mengikuti pembelajaran. Kesepakatannya. Dah. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu yang di tengah-tengah kebutuhan kita semua. Cinta, kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki, ya, below. Kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Penguasaan itu bagaimana sih? Penguasaan itu contoh, anak itu ingin dipandang dia itu hanya dia sendiri yang bisa atau hanya dia yang superior di kelas itu. Itu contoh kebutuhan penguasaan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu apapun itu di kelas, membuat something wrong, itu ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang dia cari atau tidak terpenuhi. Itu. Kalau dia tidak terpenuhi, dia cari perhatiannya negatif. Gitu. Karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Mungkin ada yang belum lahir ya tahun ini. 2004 tuh saya lulus S1. Bapak ini udah bikin buku ya, sudah penelitian, Bapak Gosen. Mereka anak ya, mereka itu anak ya. Ketika membuat kesalahan itu bisa kembali kepada kelompok mereka. Kenapa dikatakan begitu? Ketika mereka melakukan kesalahan apapun, mereka itu merasa terlempar dari komunitasnya, merasa bukan bagian dari kelas itu, merasa bukan bagian dari anak guru mapel itu. Ketika mereka melakukan kesalahan, siapapun dia, pasti ada rasa itu. Tugas kita mengembalikan itu tadi, ya, ke kelompok mereka. Bagaimana tahapannya? Ada 3 tahap. Pada dasarnya sebelum belajar ini pun kita, saya, Bapak Ibu pasti sudah menerapkan sebetulnya kalau saya amati. Tetapi langkah yang ketiga yang belum. Langkah 1, 2 pasti sudah melakukan. Ditanya baik-baik, kenapa kamu melakukan sesuatu, Pak? Motivasimu apa? Apa yang melatar belakangi kamu melakukan itu? Itu salah satu cara kita mengembalikan mereka kepada kelompoknya, atau merasa mengembalikan, bisa ibarat merasa terlempar tadi keluar, kita kembalikan, kita tuntun lagi. Ini loh anak kelasmu, ini loh 12 IPA 2, ini loh 12 IPS, ke sini oh gitu. Itu tugas kita. Itu tidak hanya menjadi tugas wali kelas, ya, itu tugas kita semua, tugas guru. Ini ya, yang pertama, yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Stabil. Biasanya ketika melakukan kesalahan kan kaget, ya, ada rasa tidak enak. Nah, kalimat apa yang kita ucapkan? Ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat pertama yang kita lakukan, atau kita katakan kepada anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini salah satu contoh
yang bisa kita katakan kepada anak yang tujuannya untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang sebelah sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, butuhkan tadi yang bicara yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kan dia tanya tuh, jawab tuh pertanyaan kita yang pertama. Ibaratnya cari kesenangan tapi ganggu kawan kesenangannya itu. Memenuhi rasa kesenangan dia, tapi senang dia itu dengan mengganggu kawan. Nah, kita tanya tuh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang lain loh, bukan dengan ganggu gitu. Langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini, di poin terakhir ini yang saya rasa, saya meyakini belum kita lakukan. Disinilah bedanya kita belajar di CGP atau belum. Kalau sebelum belajar CGP bisa jadi kita sudah melakukan, tapi baru tahap 1 dan 2. Nah, tahap yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini kita tanyain. Tentu dengan catatan di awal semester kita sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Ketika melanggar yang kita sepakati, kita tanyakan kembali. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu contoh pertanyaan yang bisa menunjukkan langkah untuk menanyakan keyakinan. Itu langkah yang ketiga. Saya sendiri ketika pernah menyelesaikan masalah anak 1, 2 sudah saya lakukan. Tapi ketiga, karena memang kita belum melakukan kesepakatan kelas yang khusus. Kalau kesepakatan kesalahan ada pernah. Nah, kesempatan kelas yang pribadi guru mapel atau wali kelasnya sendiri kan belum. Makanya untuk kembali ke langkah ketiga itu perlu kita perdalam lagi. Berikutnya habis. Terima kasih. Nah, mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin Bu Ayu punya video yang bisa di setel boleh, atau Bapak Ibu mau tanya boleh. Dari paparan yang saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Kartikasari. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni tanya jawab kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Kepada Bu Desi, dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ibu Dewi Kartikasari terkait tentang tadi restitusi. Ini kita masuk ke contoh konkret di kelas. Misalkan ada beberapa siswa lah kita bilang, ketika pelajaran kita dia itu tidak masuk kelas dan alasannya itu saja. Misalkan dia bolos, kemudian masuk kelas itu telat, bahkan hampir 1 jam pelajaran. Karena biasanya kalau saya di kelas 10 itu masuknya 3 jam. Nah, 1 jam pelajaran itu dia tidak ada. Ketika saya tadi sudah melakukan seperti yang segitiga tadi, saya sudah bertanya alasan dia melakukan itu kenapa. Kemudian saya tanya lagi, kamu memangnya tidak suka pelajaran saya atau seperti apa alasan dia, saya tanya, tapi jawabannya sama. Nah, untuk kasus yang seperti itu benar memang saya tidak melakukan tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan kembali nilai-nilai yang telah disepakati. Kemudian
pengennya menjadi orang seperti apa itu tidak saya tanyakan, benar. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau kita sudah melakukan tahap 1 dan tahap 2, seperti kita bertanya tadi, dan kita berusaha masukkan dia kembali ke dalam situasi yang kita inginkan, seperti yang normalnya anak-anak yang lain. Nah, kemudian aksi yang nyatanya seperti apa contohnya untuk melaksanakannya di kelas, untuk menanyakan nilai-nilai yang disepakati itu, sama dia pengennya seperti apa. Baik, itu pertanyaan saya tentang restitusi tadi. Terima kasih. Pertanyaannya berarti ada sedikit yang nyantol dari yang saya sampaikan. Untuk sharing pengalaman saja dari kelompok ketika kami berdiskusi di ruang kolaborasi, kami banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang juga terjadi di sekolah kita, yang sudah Ibu Cincin mungkin kenal, Bu Cincin Bertasari dari SMS 1 Belambangan Umpul yang sudah mencoba terapkan, alhamdulillah ada efeknya ketika sudah menerapkan langkah yang ketiga. Memang dari awal saya sudah sampaikan, kita semua sudah sih menerapkan ini, tapi hanya di langkah kedua. Kemudian di kesabaran juga, pertamanya lembut, pas dia enggak, ini kan pasti kita bentak tuh, ya kita marah. Nah itu karena memang kita belum mempelajari disiplin budaya positif ini dengan baik. Coba kita sama-sama belajar secara mandiri di PMM, buka di budaya positif. Di situ langkah-langkah melakukan keyakinan kelas dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Contoh videonya ada. Bentuk keyakinan kelas itu bisa kita variasi. Bentuk model bagan T, dia begini, atau bagan Y. Jadi anak kita tanya, jika kamu mau bagaimana sih di kelas ini? Misalnya mapel biologi, kamu mau belajar ini yang seperti apa? Kamu mau mendengarnya seperti apa? Ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Itu untuk yang bagian Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Berperilaku yang bagian A itu sudah dibungkus semua di kesepakatan kelas. Kemudian kalau bagian T tadi seperti bentuknya umum, tetapi sifatnya bukan larangan, sifatnya yang universal, umum. Kesepakatan kelas itu tidak hanya tidak hanya untuk wali kelas ya, untuk guru mapel pun di awal belajar itu, kalau biasanya sih kalau zaman kuliah namanya kontrak belajar ya kan, kontrak belajar ini di CGB namanya keyakinan kelas. Kita buat. Sekarang buat nggak apa-apa untuk belajar, untuk kita terapkan mungkin nanti di awal semester di Januari. Dicoba dulu pelajarin di bab budaya positif. Untuk yang sudah bisa buka, silakan dibuka. Untuk saya sendiri sudah menyelesaikan modulnya, tinggal buat aksi nyatanya. Nanti mungkin bisa pinjam kelas Miss N atau Mbak Desi, atau mana kelas yang bisa saya pinjam, nanti saya masuk bantu untuk menyepakati kesepakatan kelas. Boleh itu kesepakatan kelas sebagai kelas maupun guru mapel. Kalau guru mapel mungkin nanti yang megang mapel bahasa Indonesia boleh saya bantu seperti itu. Untuk menyiasati atau menimbulkan motivasi anak, kita menggali informasi sebanyak-banyaknya mengapa anak melakukan itu. Kita tidak cukup sekali hanya nanya di kelas, kita lanjut panggil secara intens di kantor ketika kita jam kosong, tanyanya yang lebih lagi sampai akar permasalahan kenapa dia malas, kenapa dia telat, kita tahu. Tapi jangan hanya sepihak konfirmasi. Jika perlu datangin rumahnya, tanya walinya, tanya tetangganya, tanya guru sebelumnya. Misalnya dia alumni SMP 1, bolehlah tanya dengan wali kelas yang waktu dia ini. Walaupun memang anak-anak itu biasanya SMP bagus, pas di sini agak gimana gitu. Ada. Saya sering tanya gitu dengan wali kelasnya kelas 9C dulu ya. Kebetulan teman satu rumah ya wali kelasnya. Saya tanyain, Pak kenal si A? Ya, ini saya dulu wali kelasnya. Bagaimana waktu di SMP? Saya tanyakan. Bagus, gini. Nah, terjadi perubahan 160 derajat. Kenapa berubah ini? Tuh.
Itu yang perlu kita gali dari informasi lain, kita tanya lagi. Kalau nggak dapet nih, nggak nemu nih penyebab nih dari tanya ke guru yang lalu, guru SMP-nya, tanya ke orang tuanya. Bisa home visit, bisa panggilan, seperti yang dilakukan oleh Pak Wahid kemarin dan wali-wali kelasnya ini. Mungkin saya belum bertemu pas udah manggil, tapi saya belum lihat. Seperti Pak Wahid itu wali kelas, orang tuanya tuh mau banget dipanggil gitu, malah minta keluarin aja Ronaldo itu, karena mungkin sudah bingung berbagai macam cara biar motivasi anak ini meningkat. Nah, dari kita dulu, ilmu kita sudah ngelopak kering tentang budaya positif, kita terapkan kalimat-kalimatnya itu sudah mengarah ke sana, sudah pas belum? Jadi ada sedikit ini ya, sharing juga dari SMP 1. Ada seorang guru bahasa Inggris itu tanya anak yang berantem. Awal mula sudah tuh menerapkan langkah 1 dan 2. Pas ujung-ujungnya bukan ke langkah ketiga, marah. Marah. Nah, itu sebetulnya kalau marah itu memang reaksi alamiah ya, ketika kita mendapat aksi dari anak yang membuat tensi kita meninggi, itu reaksi yang wajar. Tetapi walaupun itu reaksi wajar, alangkah bagusnya kalau kita sudah paham ilmu budaya positif, paham semua ilmu yang ada di CGP, ya dihilangkan dulu atau dibuang deh ya. Kalau kita tekan itu kan biasanya muncul suatu saat ya. Kalau bisa dihilangkan. Kalau kita tekan dengan ini tidak baik, kita tekan ya, baik yang muncul kan suatu saat pasti begini. Ketika lagi bad mood dan sebagainya, kalau bisa kita hilangkan pelan-pelan ya. Kitanya juga perlu, kalau bahasa dosen saya dulu, PSH, pendidikan sepanjang hayat ya, tidak ada kata berhenti. Tidak hanya pendidikan formal ya, informal pun lewat kursus, seminar, webinar dan sebagainya itu bisa menambah ilmu kita. Mungkin Bu Ayu mau menambahkan, Bu, sharing pengalaman angkatan 7 kemarin. Silakan Bu, tambahkan Bu. Mau nanya itu. Oh, mau nanya, boleh nanya juga boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur dan senang sekali karena ada satu orang lagi yang menjadi calon guru penggerak, yang insya Allah akan menjadi guru penggerak. Saya juga berharap teman-teman yang lain itu untuk dapat mengikuti ini, karena terus terang ini adalah program dari pemerintah yang tentunya pastinya itu pasti akan memiliki manfaat yang sangat besar. Karena ketika di dalam sekolah itu banyak guru penggeraknya kan, berarti mindset dan cara berpikir kita akan sama tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Seperti itu, mungkin itu yang awalan. Kemudian terima kasih banyak kepada calon guru penggerak angkatan 9 yang telah memaparkan materinya dengan sangat bagus, walaupun waktu itu sudah pernah saya sampaikan. Mungkin ini akan lebih detail lagi gitu ya, disampaikan sudah yang kedua kali berarti ya Bapak Ibu, disampaikan tentang restitusi. Menarik sekali Bu, saya juga mau meminta berbagi pengalaman dari Ibu. Segitiga restitusi sama seperti Bu Desi, saya pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Dari menstabilkan identitas, berarti kita kan mengembalikan anak tadi ke posisi sebenarnya gitu ya, menstabilkan identitas itu. Nah, cuman ada suatu permasalahan yang saya hadapi, mungkin Ibu bisa berbagi trik. Ketika kita di tahapan validasi tindakan yang salah, mungkin Bapak BK juga bisa berbagi atau PED, bagaimana ketika anak itu mentok tidak ada jawaban. Contoh waktu itu anak itu malas sekolah gitu ya, banyak alfa. Saya wali kelas berapa waktu itu, 11 kalau nggak salah. Anak itu jarang sekolah. Saya terapkan segitiga restitusi. Saya tanya pas tahapan kedua, kenapa kamu jarang sekolah nak? Jawabannya diem. Iya betul, pada itu jawabannya diem.
Saya sampai, kenapa nak? Apa alasan kamu kok jarang masuk? Males aja bu, katanya kayak gitu. Males bu. Oh males, malesnya kenapa nak? Apa gurunya enggak, males aja bu. Pokoknya saya di kelas males gitu. Nah, bagaimana gitu bu? Kita mau melanjutkan ke tahapan berikutnya. Itu kan sedangkan jawaban anak itu males gitu. Kenapa kamu males gitu ya? Apa gurunya tidak senang? Guru mana yang kamu tidak senang? Atau kenapa? Coba alasan kamu apa nak? Biar kita bisa menemukan solusi dari permasalahan kamu ini gitu. Mungkin ibu bisa berbagi dari sesi kolaborasi atau dari sisi demonstrasi menangani anak gitu ya. Bagaimana menggali pertanyaan anak itu sehingga tahapan-tahapan tadi itu dapat berjalan dengan baik gitu ya. Apakah pengalaman dalam mengatasi anak seperti itu yang kita perlukan atau memang seperti apa gitu Bu? Mungkin pertanyaannya saya ulangi, bagaimana menggali pertanyaan kepada anak tadi sehingga alasan anak tadi keluar gitu. Jangan males aja Bu, pokoknya males Bu gitu. Seperti itu mungkin Bu. Demikian pertanyaan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Sri Ayu Dewi SSI atas pertanyaannya. Kembali lagi segitiga restitusi, karena ini yang berhubungan nyata dengan anak-anak kita. Kalau seperti yang saya katakan di awal, anak ini nol memberi informasi ke kita. Tidak keluar informasi apapun mengapa anak itu. Coba, sudah dilakukan belum? Panggil secara khusus berdua saja. Tanya apa yang kamu rasakan. Bagaimana nak? Apa yang kamu rasakan selama sebulan ini atau sepekan ini belajar kimia dengan ibu? Atau belajar biologi dengan ibu? Apa kendalanya? Misalnya itu kendalanya telat, Farel, ibu perhatikan selama ibu masuk di kelasmu, ibu kok nggak ketemu Farel datang tepat waktu, kenapa nak ya? Mungkin bahasanya gitu, sentuh hatinya. Bahasanya kita sentuh hatinya, kita coba obrolannya itu dari hati ke hati, tanyanya itu kayak kawan. Kita posisikan sebagai kawan. Tanya gitu pasti keluar jawabannya, insya Allah. Karena saya sudah menerapkannya. Karena segitiga restitusi ini tidak hanya untuk guru, untuk pasangan pun bisa. Untuk jika dia atasan, untuk bawahannya juga bisa. Gitu ya. Tidak hanya guru ke siswa bisa kita lakukan. Ini berlaku universal. Walaupun tadi keyakinannya kembali mungkin keyakinan universal. Keyakinan ke Tuhan misalnya mungkin gitu. Tidak melulu keyakinan misalnya kembalikan kalau anak nggak sholat misalnya ya, di rumah kita tanya 5 waktu ngerjakan nggak dan seterusnya. Kita gali gimana caranya informasi yang kita inginkan tadi melalui 5W1 hadap pertanyaan tadi. Kita gali apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, ya. Iya, nggak harus 2 itu saja. Itu contoh. Bisa kita kemas, kita panggil ulang, khususon berdua saja di ruangan, ya. Biar apa? Kok di ruangan berdua saja? Biar yang lain nggak lihat. Wah, saya dipanggil Bu Desi ke kantor kan gitu. Wah, saya dipanggil Bu Sri Ayu ke kantor, ngapa ya? Deg-degan ya enak itu. Kita dipanggil secara khusus, tanya, gali. Jangan beri kesempatan anak menjawab nggak tahu dan nggak apa-apa. Kalau ketika dia jawab nggak apa-apa, kita jelaskan lagi. Kita balikin lagi nggak apa-apanya itu. Nggak apa-apa itu bukan jawaban, nak. Gitu. Kalau saya sendiri gitu pengalamannya. Pasti saya juga pernah gitu, Bu. Nanya anak, jawabannya nggak apa-apa, Bu. Padahal pertanyaan saya itu membutuhkan jawaban, bukan hanya nggak apa-apa, bukan hanya nggak kenapa-napa. Bukan jawaban itu. Itu sebetulnya saking dia mentoknya
dia tidak bisa berkata-kata, kurang referensi bacaan dari si anak itu karena dia bingung mengungkapkan apa yang dia rasakan, jadi butuh pertanyaan yang terbuka, jadi bisa menyampaikan. Jangan iya tidak, jangan kita membuat pertanyaan tertutup. Anak pasti jawabnya iya tidak, makanya dia dijawab nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa, gitu. Dicoba lagi, insya Allah berhasil. Kita terapkan itu di menanyakan keyakinan, walaupun Bapak Ibu belum secara resmi ikut CGP, bisa ambil ilmunya di platform Merdeka Mengajar PMM di bab atau modul budaya positif. Seperti itu, semoga bisa dipahami yang saya sampaikan. Intinya sentuh hatinya, sentuh kolbunya, intinya ya. Penuhi 5 kebutuhan dasar anak, insya Allah manut sama kita. Dan kalau pengalaman saya pribadi, ketika kita sholat 5 waktu, apalagi sholat malam lebih cespleng gitu ya, anak-anak kita doakan Pak Bu. Secara umum disebut, ya, secara khusus juga boleh disebut, itu berefek banget loh. Ini bukan mau menyombong, ini saya ada pengalaman saja. Ketika saya awal datang ke sini kan saya dari SMP, saya honor SMP, PPL SMP, PNS dapat SMA kan jomblang ya. Terjadi jomplang lah namanya, anak-anak SMP kan anak-anak bener, masih gitu guys. Memang butuh ini banget, beda kan? Pasti beda lah. Saya sendiri merasakan ada rasa aduh gitu kan, anak SMA. Jadi saya 2009 itu yang angkatan pertama saya di sini, 2009 saya ngajar, tidak luput saya doakan anak-anak di 5 waktu, di sholat malam. Alhamdulillah hasilnya terasa di hati gitu. Walaupun mungkin sekarang karena nggak ketemu, mungkin ada kalanya lah sepekan atau sehari itu tidak 5 waktu. Sekarang mungkin sama-sama lah kita doakan anak-anak kita, doakan diri kita sendiri ya, biar lembut hatinya ya, biar menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya, sukses dunia akhirat, itu doanya. Karena kalau sudah lembut hatinya itu enak kita ngomongin mereka enak kok lembut hatinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ayu dan Bu Desi. Pertanyaannya mirip-mirip, saya kembalikan ke moderator, silakan Bu. Baiklah Bapak Ibu, jika ada ingin yang bertanya lagi. Ada. Bu Sofi. Bukan bertanya tapi menambah. Oh, menambah boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menambahi jawaban dari Ibu Dewi ya, tentang anak yang belum mau jujur ketika kita ditanya permasalahannya apa. Kalau menurut saya itu karena kita kurang dekat sama dia. Kalau kita sudah dekat sama dia, bahkan kita bisa makan bareng, menyelami hatinya lebih dalam, insya Allah itu jujur. Itu intinya kurang dekat. Jadi kita dekati lagi dia, gimana caranya kita dekat sama dia sehingga dia bisa jujur dengan kita. Apa permasalahan dia malas sekolah? Gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Ibu Sofi, silakan. Ketika hari tadi kita diberi keyakinan, harus di kelas itu diberi keyakinan ya. Terus anak itu yakinnya kita berikan. Terus bagaimana cara kita buat anak itu bisa yakin? Itu saja Bu ya. Terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Di keyakinan kelas tadi hanya saya singgung sedikit, kayaknya enggak ya, kelewat. Keyakinan kelas itu cara anak yakin dengan kelas kita, dengan nilai-nilai yang kita junjung, libatkan anak. Ya, langkah-langkahnya itu ada 6 ya. Pertama, kita gali dulu dari anak ya. Kita ini mau dibawa kemana sih? Mapel ini atau kelas, kalau jika wali kelas, tergantung yakinnya apa. Keyakinan kelas 12 IPA 1 atau keyakinan kelas mapel PAI. Seperti itu kita tanya, kita mau kemana sih?
tentu kita libatkan muaranya di profil pelajar Pancasila ya, tidak kita lepaskan itu karakter gitu. Jadi bukan mau mereka semua maunya, ada pakemnya, ada batasannya gitu ya. Merdeka bukan bablas, merdekanya tadi ada batas-batasan ya, nilai-nilainya. Mungkin bisa kembali ke awal ya Bu ya, slide-nya itu. Kita libatkan anak, kita ya langkah-langkahnya itu ada 6 ya. Pertama kita gali dulu dari anak ya. Kita ini mau dibawa kemana sih? Mapel ini atau kelas, kalau jika wali kelas tergantung keyakinannya apa, keyakinan kelas 12 IPA 1 atau keyakinan kelas Mapel PAI. Seperti itu kita tanya, kita mau kemana sih? Tentu kita libatkan muaranya di profil pelajar Pancasila ya, tidak kita lepaskan itu karakter gitu. Jadi bukan mau mereka semua maunya, ada pakemnya, ada batasannya gitu ya. Merdeka bukan bablas, merdekanya tadi ada batas-batasan ya, nilai-nilainya. Mungkin bisa kembali ke awal ya Bu ya, slide-nya itu. Kita libatkan anak, kita bersama anak buat setelah kesepakatan jadi tempel, ketika melanggar ingatkan gitu. Nanti bisa Ibu buka di modul budaya positif, di situ ada di PMM Bu, keyakinan kelas ya, bisa naik ya. Libatkan anak, anak maunya seperti apa, guru itu tugasnya apa, siswa itu tugasnya apa gitu. Kita tanya, kita buat pertanyaan. Panduan pertanyaannya ada di PMM secara jelas. Kalau Ibu mau nanti bisa dibantu berikan ya di PMM, di modul budaya positif. Di situ contoh bagan-bagannya, pertanyaan apa-apa saja untuk menuntut kita membuat keyakinannya ada. Ya, intinya bersama anak, libatkan anak, ada pakem-pakemnya, nilai-nilai tadi. Ya, nilai-nilai KHD itu harus muncul. Enggak laju anak, Bu, boleh makan dalam kelas gitu-gitu kan? Enggak gitu juga. Tentang maunya anak, mau anak kita turutin bukannya begitu ya Bu ya. Tentang merdeka Bu, boleh jaga kayak di kafe, enggak juga gitu ya. Tetap peraturan tidak tertulis itu ya tetap kita lakukan. Peraturan tidak tertulis, nggak boleh ini, nggak boleh itu, walaupun nggak boleh, kata nggak boleh itu nggak ada di dalam keyakinan kelas, ya tetap kita jalankan. Nggak ada kan di dalam kelas makan, ya kan? Selama kita jadi siswa juga kan, ya gitu. Jadi kembali ke nilai apa? Menjaga kebersihan. Udah include menjaga kebersihan itu, ya tentu kalau bawa makanan ke dalam kelasnya jadi kotor, gitu. Jadi lebih ke universal, yang nanti sub-subnya masuk. Gitu. Bersama-sama menjaga kebersihan. Poin pertama misalnya dari keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, menjaga kebersihan kan banyak sub yang masuk, ya kan? Fokus bisa. Kalau fokus tuh main HP boleh nggak? Main HP boleh nggak dalam kelas? Nggak boleh kan? Gitu. Nggak bawa HP. Nggak bawa HP apalagi, ya. Fokusnya bukan ke pembelajaran hari itu, ke HP, kan tidak fokus. Jadi fokus. Tidur kelas kan masuk ke fokus. Jadi dia tidak fokus, pokoknya tidur seperti itu. Contohnya banyak ya Bu ya. Apa yang tujuan ingin kita inginkan dari anak itu kita masukkan saja di situ. Yang sifatnya universal mencakup. Jadi ketika anak melanggar, kita kembalikan, ayo kamu tadi melanggar poin keberapa nak? Keyakinan kelas. Kalau dia lupa, kita ingetin, ditempel kan, tempel gede-gede. Ketika kita di dalam, ketika itu kejadiannya perlu penyelesaian khusus, ya kita panggil ke kantor seperti itu. Keyakinan kelas ini salah satu aksi nyata yang saya ambil ya untuk bab budaya positif, submodul budaya positif. Saya mengambil keyakinan kelas. Kalau Bu Ayu kemarin sedikit dia restitusi ya kan, ada banyak pilihan itu nanti yang aksi nyatanya kita mau ngapain ya.
kita ngapain tuh, apa ya, kita mau bagian apa gitu ya. Apakah segitiga restitusi menyelesaikan masalah anak itu yang berantem, yang tadi permasalahan-permasalahan Bu Desi tadi terlambat, tidur, tidak motivasi, itu masalah semua itu kan kita selesaikan. Kita coba dengan segitiga restitusi, kita rasakan ada, insya Allah ada perubahan. Karena kita sudah tergali, kita dapat info dari yang bersangkutan, benar adanya, bisa kita cross check dengan lingkungan lain, teman mainnya, teman bareng berangkat, teman dia sesama SMP, guru dia SMP atau MTS, kepala sekolahnya yang lama, orang tuanya, banyak sumber informasi kita. Jadi seperti pengalaman PP saya kemarin mengkonfirmasi itu, apa ya? Ini sharing pengalaman ya, ketika pendampingan kemarin. Apa namanya, info anak dan info orang tua itu bisa tidak sama, yang ternyata dua-duanya itu mengandung ketidakbenaran alias bohong. Dua-duanya bohong, tapi bohongnya itu dikemas sehingga versi anak, wali kelas yakin anak benar, ketika ditanya lagi dikonfirmasi oleh guru lain juga yakin orang tua benar. Nah, ketika ditanya lagi oleh guru yang lain, yang ketiga, baru dapat informasi sebenarnya. Yang informasi sebenarnya itu mengelus dada, menyedihkan pokoknya. Itu apa ya? Kaget lah. Yang insya Allah di sekolah kita gak ada masalah itu, di sana ada terjadi. Tuh. Dan nemunya itu sudah beratus hari kejadian kemudian. Sudah beratus hari itu artinya sudah mau kenaikan kelas, baru terungkap fakta sebenarnya yang itu seharusnya tidak terjadi. Ibaratnya kebenaran itu belum terungkap segera, itu jika konfirmasinya silang, nggak hanya sepihak dari anak. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Dewan Guru, masih ada yang ingin bertanya? Oke, Bu Sri Ayu. Mungkin menambahkan saja, karena di segitiga restitusi ini kan ada 3 tahapan: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menyayangkan keyakinan. Berarti di pertemuan pertama ketika kita mau semester awal gitu kan ya, berarti tugas kita salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas gitu ya. Ini untuk mengantisipasi ketika anak itu melakukan sesuatu di mapel kita. Kalau di SD memang itu mungkin kesepakatan kelas bersama wali kelasnya saja, tapi karena kita di SMA berarti setiap guru mapel sebelum di pertemuan pertama awal semester itu membuat kesepakatan kelas yang mengantisipasi kalau misalkan mereka melanggar peraturan, misalkan mereka berantem di kelas. Jadi kita enak gitu loh untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Ketika kita tidak membuat kesepakatan kelas, apa yang mau kita tanyakan gitu kan ya. Nah, berarti ini PR kita di awal semester, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang kira-kira bisa dilaksanakan seperti itu. Karena kalau tidak ada, mentok kan kita kan di tahapan ketiga. Makanya kemarin mungkin mentok itu ya Bu ya, kata Ibu tadi, baru tahap 1-2 karena kesepakatannya belum kita buat. Seperti itu. Ibu sebentar, itu kan istilahnya untuk aturan ya, kesepakatan itu ya. Kesepakatan itu kan untuk aturan siswa. Kesepakatan kelas yang kita bikin itu kan untuk peraturan-peraturan yang ada di kelas ketika kita mengajar, sehingga kita mengajar bisa dengan baik dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Berarti kan nanti perlu proses lagi itu ya sampai ke yang ketiga tadi. Nah, ini usulan aja Bu, karena siswa ada aturan, kita guru kan juga ada aturan Bu.
gimana kalau kita ini sebelum kita masuk mengajar juga kita punya kesepakatan juga gurunya, sehingga bisa balance gitu antara siswa dan guru nantinya gitu. Jadi mungkin masuk sekolah ini kita buat kesepakatan gitu. Jadi guru biar maksud saya imbang. Di kelas siswa ada kesepakatan, di kantor juga guru ada kesepakatan gitu. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan bersama yang kita buat bersama, insya Allah terhindar dari kesalahan-kesalahan dari diri kita gitu. Itu hanya usulan saja. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Edi, usulnya baik sekali. Kayaknya seide dengan saya Pak. Saya juga ingin mungkin kalau waktunya memungkinkan, mungkin nanti bisa dipimpin langsung pas rapat dinas kalau waktunya memungkinkan ya. Kalau waktunya masih ada, sekalian nanti kita terapkan di Januari. Mumpung rame ya, mumpung kumpul semua, kesepakatan apa saja sih biar kita nyaman ya. Apa tadi muaranya, selamat dan bahagia ya, selamat dan bahagia, kita semua selamat dan bahagia, itu cita-cita mulia banget ya, itu umum ya, universal. Kalau selamat itu, bahagia itu, yang bikin kita bahagia apa, yang merah-merah yang biru gitu ya, itu ya. Kemudian selamat itu yang bagaimana sih ya kan ya, Bu Pit ketawa, Bu Fitri cocok berarti, setuju. Itu ya penyemangat yang nomor satu sih sebenarnya ya, motivator nomor satu. Tapi kalau dibicara nilai value itu nilai merah dan biru tadi nilai terendah. Walaupun kita tidak memungkiri kita itu motivasinya pasti ke situ. Apa sih nilai yang tertinggi? Tuhan, Allah itu ya. Jadi apa ya? Kita manusia ini tidak kita pungkiri, walaupun kata pakar kalau tidak salah namanya needs ya, gara-gara saya ngajar PKN bertahun-tahun jadi inget ya, walaupun saya udah 2 tahun nggak ngajar. Kata pakar needs itu nilai kita sebagai manusia itu value-nya, karena uang atau materi itu nilai yang paling pertama atau tangga pertama ya. Semoga Bapak Ibu nilainya, value-nya meningkat ke yang tertinggi, yaitu ketuhanan ya. Amin ya rabbal alamin. Setuju Pak, setuju banget dengan pendapat Pak Edi, sama di hati dan pikiran saya juga mau begitu. Kalau waktunya memungkinkan hari ini kita bahas, mumpung rame ya, mumpung semuanya bisa hadir. Kalau tidak bisa ya mungkin di rapat yang lain. Terima kasih Pak Edi. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Pas kutinyo. Mungkin ice breaking dari Bu Ayu ya Bu, bantu Bu ice breaking Bu. Ice breaking Bu dari ini kemarin Bu, dari yang Pak kemarin Bu. Ayo pasti ada ice breakingnya. Ayo Bu, maju Bu, bantuin Bu. Silakan Bu. Ayo Bu Ayu. Ayo TikTokan atau tepuk-tepuk ya Bu, tepuk apa, clue apa, boleh Bu. Ayo Bu, maju Bu. Clue. Ayolah, ini udah. Ya, ice breaking dulu, udah siang nih ya, materi mulu. Oke, kita tepuk aja ya, tepuk aja. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti coba tepuk 1, oke. Tepuk 2, oke. Tepuk 3. Nah, berarti ya tepuk 1 ya 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ini melatih konsentrasi. Cluenya ada kata tepuk. Jadi kalau tidak ada kata tepuk, jangan bertepuk. Oke, kita tes ya. Pak Mars ya. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Kurang
konsentrasi. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Konsentrasi. Keluknya tepuk. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Masih ada. Ayo, belum konsentrasinya, semangat dong. Tepuknya yang semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 2, 3. Oke, sudah konsentrasi, berarti tepuk tangan lagi. Oke, mungkin cukup karena sudah konsentrasi. Baik, terima kasih Bu Ayu SDG-nya. Kita guru aja bisa terkecoh ya. Itu berarti auditory dengan kinestetik. Mendengar perintahnya, kemudian tangan kita bertepuk menggerakkan ujung-ujung syaraf. Ternyata tepuk itu Pak Edi, tepuk pramuka yang awalnya kita adopsi di CGP itu bagus banget mengaktifkan syaraf-syaraf di ujung telapak kita. Tepuk-tepuk itu ya. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi kita ditutup dengan lagu bersama dari Pak Saifuddin dan Ibu Desi Yuliani ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Nanti di penghujung atau besok mungkin saya sampaikan hadiahnya untuk yang berpartisipasi menjadi penanya aktif, menjadi apa tadi ya yang penampil di depan ya. 5 buah voucher belanja Tupperware di rumah Tupperware ya. Aplaus dulu dong untuk teman-teman yang sudah dapat hadiah ya. Untuk yang bertanya, kemudian untuk yang sudah mengikuti sesi dengan aktif. Terima kasih. Ibunya mana? Silakan ditutup dulu. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Terus maju dan semangat untuk SMA Negeri 1 Gerbang Pangkas. Selamat siang dan sukses untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.